Sebenarnya UL itu ultralight ya, apa ya? Ada yang bilang teknik, ada yang bilang gaya, ada yang bilang apa tren. Sebenarnya buat gue sih terserah lo mau ngomong apa gitu loh. Iya. Lo mau ngomong teknik boleh, lo mau ngomong gaya boleh, lo mau ngomong tren juga boleh. Yang masuk ke ultralight itu apakah dia baru pertama naik gunung langsung masuk ke ultralight, ataukah dia harus apa istilahnya ya, harus ngerasain pendakian yang normal dulu? Biasanya begini loh, sekarang kita ngomongin ini ya, konten kreator ya kita jadinya ya. Oke, ya. Nggak apa-apa sih ya. Jadi kalau kita kan di sosial media kan ada Instagram, ada YouTube, TikTok udah ya, Facebook gitu kan. Cuman yang kalau Facebook itu udah lewatnya masanya. Udah lewat masanya. Instagram juga udah mulai ya. Terus apa lagi ya? Kalau Twitter ya udahlah, Twitter tuh nggak penting sebenarnya. Twitter tuh isinya SJW semua itu. Yang masih ini ya, yang masih menjanjikan tuh YouTube dan TikTok. Halo malam teman Bi. Sekarang saya lagi camping di salah satu spot camping ground terbaik yang ada di Bandung sih. Apalagi kalau bukan Ranca Cangkuang, atau kalau orang sini biasa nyebutnya itu camping ground Gambung ya, yang ada di daerah Bandung Selatan, lebih tepatnya daerah Ciwidey. Nah kali ini saya nggak sendirian. Kalau biasanya kan saya solo camping nih. Teman-teman taunya saya senangnya solo camping. Tapi kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemenin, sebenarnya ada 2 orang ya. Cuman yang satu orang lagi kayaknya udah kelelahan, dia udah istirahat di tenda. Siapakah dia orangnya kira-kira? Saya yakin teman Bi pasti sudah pada mengenalnya. Karena orang yang satu ini udah nggak asing lagi ya di kalangan para penggiat outdoor. Lebih khusus lagi para namanya itu. Kayaknya masih terkenal dulu deh Bang. Langsung aja kita present. Ada Bang Jali. Halo Bang, apa kabar? Oke. Akhirnya setelah sekian purnama kita bisa berjumpa juga ya. Lama juga ya. Jadi Bang Jali ini jauh-jauh dari Jakarta nyemperin ke Bandung, akhirnya kita ngecamp bareng. Nah kali ini kita ngobrol-ngobrol lah, santai-santai ya. Iya, santai lah. Setelah jangan tadi, tegang. Jangan tegang. Saya yang tegang sih kayaknya. Nervous, ada suhu di samping saya. Teman Bi mungkin sebagian pasti sudah tahu ya kalau beliau ini bisa dibilang apa ya Bang? Apa Bang terkenalnya Bang? Terkenalnya ya? Admin doang sih. Admin doang. Admin ya. Ya kalau kalian para penggiat ultralight pasti sudah nggak asing lagi ya, karena bisa dibilang Bang Jali ini adalah bapaknya ultralight gitu ya. atau banyak juga orang yang ngomong entah ini berlebihan atau enggak, sorry Bang ya. Ya nggak apa-apa. Ada yang bilang nabinya ultralight katanya. Wah jangan deh. Itu ekstrim banget kan? Jangan deh. Itu dia. Jadi ini dia Bang Jali. Mungkin saya pengen nanya sih, penasaran karena saya sendiri sangat awam tentang ultralight. Ultralight sendiri apa sih Bang? Ya sebenarnya ya mikrofonnya. Iya, mikrofon tes. Sebenarnya UL itu ultralight ya, apa ya? Ada yang bilang teknik, ada yang bilang gaya, ada yang bilang apa tren. Sebenarnya buat gue sih terserah lo mau ngomong apa gitu loh. Iya. Lo mau ngomong teknik boleh, lo mau ngomong gaya boleh, lo mau ngomong tren juga boleh. Mau ngomong apa, hype juga ya nggak masalah, terserah lah. Iya. Pada intinya ya kita bawa barang ya lebih ringan. Intinya lebih ringan ya. Intinya lebih ringan, tapi tidak mengurangi jumlah barang itu sendiri kan. Misalnya kalau misalnya kita naik gunung kan ada peralatan wajib. Ya. Peralatan wajib itu ya sama sih sebenarnya. Dengan kita tidak mengurangi. Konvensional gitu ya. Sama aja sih. Sebenarnya kalau bilang konvensional ada yang tidak suka sih sebenarnya. Makanya gue bilangnya pendakian normal.
Oke. pendakian normal aja. Mhm. Jadi sama yang normal itu sebenarnya jumlah peralatannya bisa sama sih, Heeh. cuman kita bisa lebih ringan. Dipilihlah mungkin item-item yang ringan. Ringan gitu. Jadi ya terutama kan kalau di UL itu kita ada namanya Big Three kan, Mhm. 3 peralatan terberat Apa aja tuh? yang mencakup peralatan ya, tidak termasuk makanan dan minuman itu dengan logistik dan air itu. Jadi peralatan 3 yang terberat adalah shelter atau tenda, Mhm. kedua sleeping bag, Sleeping system gitu ya. sleeping bag aja, Oh, sleeping bag aja dulu, beda itu ya. sleeping bag, yang ketiga tas. Oke. Pokoknya kalau dihitung-hitung total berat peralatan itu 3 itu yang mendominasi beban dari tas itu, peralatan itu. Ada minimal khusus nggak yang digolongkan ultralight itu harus berapa kilo? Ada sih sebenarnya cuman kalau saya bilang di Indonesia kan ada dulu sempat bikin apa ya, ada yang 8 kilo, Aturannya itu, ada yang 6 kilo standarnya gitu. itu ya. Cuman ya kalau standar, kalau mengikut luar yang 4,5 kilo Standarnya itu. peralatannya aja. Itu belum termasuk logistik Belum. segala macam. Ada yang bilang kok logistik dan air tidak dimasukkan. Bukan tidak dimasukkan, tapi kalau kalau UL itu kan peralatan. Ya. Peralatan itu dari hari pertama sampai kita turun itu sama peralatan, nggak Iya. berkurang. Nggak berkurang ya. Barangnya itu, Iya. gitu loh. Sedangkan kalau logistik dan air itu berkurang. Jadi kenapa kita tidak dalam kategori ultralight itu, kenapa logistik dan air tidak dimasukkan? Karena kita ngitungnya berat peralatan aja. Orang salah sangkanya, oh berarti air dan logistik bebas dong, nggak perlu dong. Yep. Sebenarnya normal sama. Jadi Iya. pendakian normal sama pendakian ultralight itu logistiknya sama aja. Gue makan nasi juga, rendang juga, sayur juga gitu. Berarti sama ya. Sama, makannya sama, makan nasi juga gitu, minumnya air juga kan. Ya cuman yang membedakan di peralatannya aja. Kirain saya tuh beda karena ya mungkin Pikiran itu ya, well itu makanannya beda ya. beda beneran. Karena mungkin entahlah yang keangkatnya cuma yang itu doang. Karena sering juga gitu ya anak-anak WL cuma bawa kayak semacam oatmeal doang atau mie instan Oatmeal, doang gitu. Ya, kalau oatmeal sih biasanya standar ya. Oatmeal, saya juga makan oatmeal, cuman kalau makan siang atau makan malam ya tetap nasi. Nasi. Yang pokoknya yang utama orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Kalau bawa oatmeal atau bawa muesli gitu ke gunung nggak bisa, lapar juga. Lapar ya. Kalau Setengah jam cuma makan lapar. Jadi Gitu. makanan-makanan kayak gitu istilahnya cuma kayak makanan pendamping ya. Pendamping aja. Makanan utamanya tetap. Yang membedakan terutama ya di peralatan. Benar-benar Oke. di peralatan. Ya terutama tiga tadi. Terus Begitu. biasanya nih Bang, Iya. yang masuk ke ultralight itu apakah dia baru pertama naik gunung langsung masuk ke ultralight, ataukah dia harus apa istilahnya ya, harus ngerasain pendakian yang normal dulu? Itu seperti apa? Kalau gue sih, gue orangnya termasuk konservatif ya. Jadi harus ngerasain yang normal dulu gitu loh. Biar bisa ngebedain juga ya. Biar bisa ngebedain, karena kalau mendaki gunung itu kita harus tahu batasan diri kita. Ya. Kita itu kuatnya kayak gimana, kuat terhadap dingin gimana, terus fisiknya kita gimana. Kalau kita nggak ngerti batasan itu, sedangkan di UL itu nggak boleh ada kesalahan gitu. Betul. Marginnya kecil. Ya. Margin untuk berbuat salah itu kecil. Kayak misalnya kita salah milih sleeping bag aja deh. Misalnya sleeping bag tipisan gitu loh. Iya. Terlalu ringan. Karena UL kan biasanya orang, UL yang penting ringan kan. Tapi dia nggak tahu speknya kayak gimana. Betul. Akhirnya dia cuma ringan. Jadinya ya itu. Jadi miss gitu loh. Karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu batasan diri dia gimana. Dia nggak tahu peralatannya gimana. Jadi ya sebaiknya orang yang mau UL dia harus berapa lama ya?
Minimal ada Minimal 5 kali 7 kali lah ya. naik gunung secara normal kata abang tadi tuh. Normal. Kalau saya terus biasanya buat itu konvensional gitu. ya normal Normal aja. ya. Gitu. Ya mungkin kayak saya sendiri ya, kalau naik gunung sekarang itu karena mungkin sekarang udah lumayan durasi pendakian saya udah lumayan lama juga gitu ya. Kayak sekarang kalau naik gunung saya bawa jaket itu cuma bawa windbreaker doang. Biasanya bawa bulang, cuman yang nggak yang terlalu tebal. Jadi karena memang tubuh saya tuh kalau lagi aktivitas kayak gini masih kuat nahan, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu kalau pada saat tidur saya harus pakai sleeping bag yang bener-bener proper. Anget ya. Saya nggak bisa kalau misalkan sleeping bagnya asal-asalan, saya nggak bisa tidur bang. Iya. Kayak gitu, berarti memang harus pengalaman dulu ya. Begitu. Oke. Terus ada anggapan gini bang, kalau misalkan peralatan ultralight itu mahal-mahal, bener nggak sih? Iya dan tidak. Berarti sama aja ya? Dulu iya. Uh-uh. Dulu kan start pertama UL itu 2013 itu kita mau nggak mau impor. Oke. Kita mau nggak mau impor, terus ada namanya Forum Indonesian Ultralight Backpacking di FB. Akhirnya di situ jadi kayak semacam forum komunikasi dan belajar, e-learning gitu. Jadi karena udah banyak yang ngumpul, akhirnya demand tercipta kan. Iya. Demand tercipta, akhirnya ada yang waktu itu yang masukin dikit-dikit. Berarti masih impor itu? Impor tapi yang made in China. Oke. Yang murah-murah kayak X-Men, dulu ada X-Men. Kayak dulu Naturhike itu termasuk murah. Oke. Untuk kategori barang yang ringan. Itu dulu Naturhike, terus ada X-Men, terus ada apa lagi, banyak lah pokoknya yang tapi yang barang-barang China gitu dari Tiongkok kan. Untuk produksi lokal belum. Ya. Nah setelah tahun berapa ya, tahun lupa ya, 2015 apa 2016 itu mulai bermunculan bermunculan produsen lokal kayak kayak tas. Karena demandnya banyak, permintaannya banyak tapi nggak ada. Bahkan dulu yang kayak Stuffsack yang pembungkus itu itu nggak ada yang jual di sini. Kalau sekarang mah udah banyak ya. Udah banyak, lokalan juga udah bikin. Dulu itu tahun 2013 saya nyari Stuffsack itu nggak ada. Akhirnya terpaksa beli yang merek luar, Situs Summit. Yang harganya itu memang harganya ya lumayan mahal. Cuman sampai sekarang masih awet. Oke. Udah berapa tahun tuh? 9 tahun. Udah 9 tahun dia masih kuat. Bahannya juga nggak ngelotok, nggak gimana. Ya emang ada harga ada rupa. Tapi dulu itu bahkan ya yang kayak pembungkus kayak Stuffsack itu nggak ada yang jual. Apalagi kayak shelter, apalagi kayak tas gitu loh. Batuk, sorry, asap ya. Maklum, alergi. Alergi asap. Ya bisa dibilang kayak gitu sih bang. Terus apalagi ya, saya malah lupa, ke distract barusan. Abang sendiri terjun ke dunia UL itu sejak kapan? Apa maksudnya mulai mengenal mendaki gunung langsung ke UL? Oh tidak, tentu tidak. Tentu tidak ya. Dulu pakai tas yang frame di luar itu. yang eksternal. Berapa liter itu? Lupa deh. Dulu berapa ya? Tasnya sendiri kan 45 liter, tapi kan kalau tas frame luar itu kan bisa ditumpuk-tumpuk lagi. Ya, betul. Tasnya doang itu waktu itu kalau nggak salah 45 apa lupa ya. Tapi kan bisa ditumpuk-tumpuk sampai 100 kalau nggak salah. Dulu pakainya gitu. Cuman UL itu 2013 sih ya. Iya. Itu dari jangka waktu abang mulai terjun suka outdoor sampai akhirnya masuk ke UL itu berapa lama tuh kira-kira? Aduh, berapa lama ya? Soalnya saya mendaki gunung itu bukan hobi bukan hobi yang serius. Kayak ini deh. Kayak apa sih? Ya kalau ada waktu outdoor gitu loh. Kalau enggak ya udah enggak. Itu pun juga enggak sampai bikin wah harus peralatan ini, enggak. Benar-benar kayak apa ya? Kalau dibilangnya, kalau dulu kalau sekarang kita istilahnya terong-terongan gitu lah, bocil-bocil gitu lah. Oh iya.
Pokoknya yang mendaki apa yang ke outdoor itu peralatannya nggak jelas gitu loh. Nggak bawa sleeping bag. Makanya saya tuh kalau misalnya ngomong dulu itu agak malu juga. Karena ya kelakuannya kayak Berarti nggak ngalamin. proper gitu loh. Ah, Nggak proper lah. Jadi kalau orang bilang dulu gimana? Jangan nih, jangan ceritain deh. Orang pertama kali hiking aja itu waktu itu cuman pakai sepatu apa ya? Sepatu skate apa? Sneakers terus ya gitulah ya. Pokoknya ya kayak bocil-bocil yang naik gunung nggak pakai persiapan, nggak olahraga, nggak ngerti apa-apa ya, asal jalan aja, asal kuat aja. Untuk kalau dulu kan masih muda, masih enak, Ya. masih kuat. Terus tiba-tiba akhirnya hijrah tuh. Itu 2013, selain gara-gara ini ya cedera juga ya, Cedera di punggung. Oh. Sampai sekarang masih sih. Oh, gara-gara cedera itu. Cedera terus karena dulu belum kenal UL kan, bawa berat-berat gitu, aduh. Lumayan kerasa. Lumayan kerasa sih ya. Akhirnya nemu, baterainya habis. Ganti dulu kali ya. Hah? Ganti dulu. Cut dulu, Cut dulu, ganti Cut. baterai. Oke. Ngopi dulu kita. Iya ngopi. Ada nih. Mau minum nggak? Ini ada nih. Nggak pura-pura, beneran. Beneran ini. Barusan tuh itu baterainya habis, terus ada kucing masuk tenda. Jadi kita cut dulu. Kita rehat dulu sejenak. Oke. Tadi sampai mana, Bang ya? Oh, yang awal UL 2013. 2013 gara-gara cedera berarti ya? Cedera sebenarnya sih alasan utamanya gitu sih. Karena emang udah nggak bisa berat. Waktu sempat sebelum 2013 itu sempat bawa yang berat-berat, cuman lama-lama ya kerasa juga sih. Jadi setelah cedera itu masih pendakian yang normal? Masih. Tapi nggak sering karena cedera kan. Iya. Tahun mulai awal-awal bener-bener aktif lagi itu sekitar 2012 apa 2011 ya? 2012 ya kalau nggak salah. 2012 sudah mulai aktif lagi, cuman ya kerasa sih ya. Ya. Terus mulai kenalnya itu 2013, udah keterusan sampai sekarang. Sekarang pun kondisional sih sebenarnya. Kadang-kadang nggak, kalau udah sendiri udah pasti UL. Cuman kalau berdua sama bini ada agak susah tuh. Kan bisa di-share itunya. Bisa di-share, bebannya. cuman ya kan ada yang settingan kita kan dulu kalau gue kan dulu bujangan ya. Ya elah bawa paling cooking set cuman itu doang gitu kan. Kalau sekarang keperluannya beda Kalau lagi. nggak bisa, sekarang udah nggak bisa. Heeh. Kalau bini kan maunya masak yang enak gitu Ya. kan. Kita jadi bawa agak lebih kayak gitu. Jadi untuk full UL itu belum udah berkurang, frekuensinya. Iya. Sekarang lebih kepada bagaimana mengakomodasi kenyamanan gitu loh. Ya. Tapi masih ada beberapa yang kalau misalnya settingan yang dulu waktu masih bujangan UL tetap ada yang dipakai. Yang berubah sekarang paling ini ya, shelter ya. Shelter. Paling Balik ke tenda. bawa tarp juga yang buat 2 orang atau enggak pakai ya tenda gitu. Tapi kan tendanya beliau ini kalian tahu sendiri lah. Jauh lah dari settingan tenda yang normal. Maksudnya jauh lebih ringan, harganya pun jauh-jauh. Jauh-jauh itu harus jual tenda dulu. Lu beli tenda ini harus jual tenda dulu. 5 kayaknya harus jual tenda 5 6. Jual tenda dulu. Soalnya gue kan pintar ngerawat barang. Jadi dulu beli tenda TNF itu dirawat, walaupun dipakai itu. Waktu itu sempet keluar masuk Argopuro dulu itu. Dirawat, dia masih bagus. Pas dijual harganya tinggi. Justru malah tinggi ya. Justru tinggi, itu dijual udah beli tenda yang lebih ringan, yang buat berdua gitu. Ya gitu aja. Keren.
Jadi kalau misalnya punya barang outdoor dirawat, biar kalau dijual kembali harga tinggi. Saya sendiri pun sebenarnya pengen ya pendakian dengan konsep UL kayak gitu, cuman gimana ya, kebutuhan konten kali Bang ya. Iya sih, kalau soalnya kita minimal. Apa ya, lighting pun nggak ada, paling cuma headlamp. Asli. Ini kita lighting. Ini lighting banyak kan nih, banyak nih, asli banyak banget. Kalau nanjak well tuh ya lighting cuma headlamp beneran, cuman headlamp doang. Iya. Tapi itu sambil ngonten juga nggak? Dulu masih konten ya, cuman nggak ribet. Jadi sesempatnya. Kamera pakai apa tuh? GoPro pasti. Pakai GoPro doang ya. Jadi simple. GoPro udah sama HP. Kalau nggak GoPro sama kamera yang pocket. Udah selesai. Simple. Jadi emang yang nggak perlu nggak dibawa. Tripod pun nggak bawa waktu itu. Cuman yang kayak tongsis yang bisa dijadiin tripod kecil gitu loh. Iya. Ya kalau kita sekarang gimana ya tuntutan? Iya. Tuntutannya harus bawa meja. Harus bawa meja. Gitu. Karena kita tuntutan, maksudnya kerjasama juga dengan brand. Mungkin, jadi mikirnya ke sana. Gini Bang, kalau untuk gunung-gunungnya gitu, apakah ada khusus gunung kriteria tertentu, gunung-gunung yang cocok untuk UL, atau misalkan semua gunung bisa didaki dengan pendakian ultralight? UL itu sebenarnya lebih kepada bukan climbing ya. Itu yang perlu diluruskan lagi. UL hiking itu bukan climbing, bukan kayak di Raung. Bukan kayak kalau misal kita ke Kartens, bukan. Iya. UL hiking itu biasanya kita kayak misalnya kayak Argopuro, bisa, Semeru bisa, Latimojong bisa, Bukit Raya pun bisa. Pokoknya apa ya? Yang trekking aja lah, yang nggak perlu climbing, peralatan climbing. Kalau udah climbing itu udah ranahnya udah beda lagi. Beda lagi ceritanya. Itu udah mountaineering itu. Udah pakai peralatan climbing, udah pakai karabiner, udah pakai harness, udah pakai segala macem kan. Pakai helm pula. Peraung itu pakai helm kan? Iya betul. Pakai helm, pakai harness, pakai karabiner, pakai tali, udah bawa tali. Itu udah beda itu. Berarti secara apa ya? Secara ini semua gunung bisa lah ya gitu maksudnya. Bisa. Cuman kalau pengen lebih kecuali gunung teknikal. Kecuali gunung teknikal. Cuman kalau pengen memang lebih nyaman lagi, lebih enak lagi, mungkin diusahain gunung-gunung yang memang ada sumber air mungkin gitu Bang ya. Oh iya, itu enak banget tuh. Itu lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Soalnya kan kalau kita nggak ada sumber air, ya bawa kan dari bawah tuh. Males sih sebenarnya. Jujur gue tuh paling males ke gunung yang nggak ada sumber air. Males nenteng air. Berat ya. Memang dari semua logistik yang paling berat itu kan air. Betul. Yang paling kerasa itu kan pas ke Raung loh gitu. Bawa 6 liter. Satu orang 6 liter? 6 liter satu orang. Tapi kan biasa. Yang 1,5 liter ditanam dulu kan di pos berapa tuh? Pos berapa sih itu? Aduh, 5 ya? Pos 5 ya kalau nggak salah. Camp 5 atau pos 5? Camp 5. Aduh, nggak tahu deh pokoknya. Kalau sekarang tuh di Raung tuh gitu Bang. Campnya tuh cuma sampai pos itu sampai pos 4 apa pos berapa gitu. Campnya sampai campnya tuh sampai camp 9 gitu. Camp itu kan kayak semacamnya sempit-sempit gitu kan. Betul. Kayak gitu. Pokoknya kan kalau pos 7 kan yang camp. Yang sebelum puncak kan. Yang tempat itu. Sunrise camp itu kalau nggak salah camp 9 deh. Camp 9. Yang langsung naik iya, itu kan. Puncak bendera. Puncak bendera kan. Betul. Itu. Apalagi ya, kita bingung soalnya kita mah bukan host. Bukan ini ya, konten podcast ya. Bukan konten podcast, jadi ya kalau tersendat-sendat ya mohon dimaafkan gitu. Ini Bang, kalau dilihat kan sekarang itu, kalau awal-awal kan Abang rajin ngupload konten pendakian ya. Iya. Kalau sekarang itu dia kayaknya lebih ke apa ya? Edukatif kayak gitu, tips and trick mungkin ya. Itu mau dibawa kemana sih channelnya itu memang? Mau Maksudnya apakah memang mau ganti jalur, ataukah karena memang sekarang apa ya istilahnya, karena udah menikah mungkin terus naik gunungnya juga jadi jarang, akhirnya
tidak bikin konten pendakian lagi, gimana? Ya ada benarnya semua juga sih. Ada benernya juga. Ada benarnya. Heeh. Karena kalau dulu kan masih bebas, gampang kan. Ya kalau sekarang kan kita mikirnya udah beda gitu loh. Orang kalau bujangan sama berkeluarga prioritasnya udah beda. Betul. Gitu, walaupun istri juga hobi naik gunung, Sama-sama cuman satu hobi ya. tidak segampang itu gitu loh. Tidak segampang itu. Kita kan harus ngurus rumah tangga juga Iya, gitu kan. betul. Misalnya ya pokoknya banyak lah kalau udah berkeluarga itu banyak, walaupun kita satu hobi, sama-sama satu hobi. Cuman untuk naik gunung sekarang alasannya juga ini sih sebenarnya lebih kepada apa ya, view-nya dikit sih sebenarnya. Tidak balik modal. Iya sebenarnya ya, walaupun bikin channel itu kita cuman buat senang-senang, Betul. cuman ya kerasa juga, Iya. gila ini udah bikin capek-capek, ngeditnya udah gila-gilaan, Iya. yang nonton dikit gitu loh. Iya, betul. Sedangkan kalau bikin konten camping ceria kayak gini, penontonnya justru banyak gitu loh. Jadi kan biar channel itu berkembang, Gimana ya kita caranya? gimana caranya yang diminati gitu loh. Iya, itulah yang diminati, itu yang kita kerjakan. Cuman kan channel gue kan belum kayak lu, Mang. Belum profesional gitu loh. Kalau lu kan udah benar kerja buat channel kan, Ya, karena terpaksa. terpaksa. Kalau gue kan masih bisa Ya, idealis lah, betul. Karena tidak menggantungkan dari sana ya. tidak menggantungkan dari sana. Jadi alhamdulillah rezeki mungkin masih ada di luar yang lain gitu kan. Jadi kayak YouTube itu kayak semacam proyek idealis tapi setengah-setengah. Ada yang komersil, ada yang idealis. Kalau idealis itu kayak konten apa, edukasi gitu lah. Kalau idealis itu konten edukasi, terus kalau yang senang-senang ya kayak konten pendakian, kayak konten gini, konten camping gitu loh. ceria kayak gini. Itu Buat kayak senang-senang. gitu, senang-senang aja gitu loh. Kalau yang idealis ya emang duitnya nggak banyak sih, view-nya dikit gitu loh. Betul. Saya sangat merasakan. Merasakan. Ya kita itu bikin konten, bikin channel, pengennya itu ada yang ada isinya. Cuman ya itu balik lagi, kalau pertama kalau bikin konten yang ada isinya itu modalnya itu, budgetnya itu lumayan gede. Iya, dan itu kan harus mikir kan itu. Harus mikir. Memakan waktu yang lama, makan modal yang banyak, sementara feedbacknya penontonnya dikit banget. Nah gitu. Jadi kalau apa ya, kadang-kadang kita kan harus apa ya, mikir kan. Betul. Kadang-kadang pakai gimmick juga kan. Pakai clickbait kan. Harus ya gimana ya. Walaupun sebenarnya itu bukan apa ya, bukan kita banget, bukan dari hati kita banget, cuman istilahnya demi uang gitu. demi keberlanjutan. Demi keberlanjutan ya akhirnya terpaksa kita lakuin hal kayak gitu, walaupun sebenarnya nggak sering-sering. Iya. Ya bayangin aja, lu yang udah silver button aja masih kayak gitu loh. Gimana yang kayak orang yang di bawah-bawah gitu kan, yang masih berapa ya, paling di bawah 10.000 itu. Kalau menurut gue sih channel yang paling bener struggle itu yang masih di bawah 10.000. Ya. Kalau udah 10.000 itu biasanya udah ada tawaran. Udah mulai ya. Udah ada 1-2 gitu, Iya. udah 10.000 udah 1-2 brand gitu kan. Sedikit-sedikit ada yang ngebantu ada. gitu ya. Jadi ya buat teman B nih, kalau misalkan di channel saya yang bilang kebanyakan iklan, ya gimana lagi ya teman-teman, kita tuh bikin konten tuh kan perlu modal juga. Jadi dengan penonton yang sedikit ya mungkin untuk nambahnya itu ya dari sana. Ini kok malah jadi curhat ya ceritanya. Ya nggak apa-apa. biar Justru penonton tahu kalau ya. netizen tidak pengen channelnya Mang Boding nggak ada iklan, donasi dong. Bikin aja Mang, kita bisa. Kalau nggak di itu akun traktir gitu kan. Betul. Akun traktir, coba dong. Kalau misalnya nggak pengen nonton iklan kebanyakan, udah sponsorin aja. Sponsorin. Video ini disponsori oleh netizen gitu lah. Jadi nggak usah ada iklan, nggak apa-apa. Nggak akan ada iklan. Nggak akan ada iklan asal disponsori netizen. Nah ini mah boro-boro. Boro-boro Udah nonton, kalian nonton gratis, masih ngomel-ngomel juga.
Udah nonton gratis diomelin juga ya. Diomelin Gila, juga. gila. Makan hati, tapi nggak apa-apa, itu resiko kita sebagai Resiko. betul. Ya mungkin kalian bakal ngebalikin juga ya, kalau nggak mau dikritik, nggak mau diomelin, jangan bikin konten kan, mereka pasti kayak gitu balikinnya. Balikin ya gitu. Ya nggak apa-apa ya, netizen maha benar ya. Kalau yang mau bikin konten channel YouTube gimana, Mang? Apanya? Saran lo gimana? Ya itu harus Kuat mental ya? harus kuat mental. Pertama harus kuat mental. Ya kalau sekarang sih mungkin lebih apa ya, lebih kalau lihat orang gitu ya, kayaknya ya walaupun nggak semua mungkin ya, lebih gampang gitu. Sementara saya gitu dari dulu ya, mungkin abang juga ngerasain, kita yang mulai start bikin konten dari tahun kapan, yang udah berapa tahun ya gini-gini aja. Sementara sekarang gitu banyak banget kan channel-channel yang baru baru aja bikin udah langsung boom naik ya, gitulah kadang. Ya mungkin selain rezeki masing-masing orang itu udah Beda-beda sih. beda-beda, udah diatur. Ya sekarang mungkin algoritma YouTube juga, tren juga udah mulai berubah mungkin gitu Bang ya. Iya. Ya sekarang kita main TikTok aja lah. Main TikTok. Betul, kata abang tadi, saya disuruh beralih ke TikTok karena peluangnya katanya di TikTok masih ada. Di TikTok lebih cepat. Nah, Di TikTok lebih cepat, viralnya bisa lebih gampang. Terus peluang untuk kerjasama gampang sama juga. brand endorsement itu lebih gampang sih. Hmm. Lebih banyak cuannya kalau di TikTok. Jadi ya kalau misalnya di YouTube biasanya begini loh. Sekarang kita ngomongin ini ya, konten kreator ya kita jadinya ya. Oke, ya. Nggak apa-apa sih ya. Jadi kalau kita kan di sosial media kan ada Instagram, ada YouTube, Yap. ada Twitter, ada YouTube, terus ada apa lagi ya? TikTok udah ya? Facebook gitu kan. Cuman yang kalau Facebook itu udah lewatnya masanya. Udah lewat masanya. Instagram juga udah mulai ya. Terus apa lagi ya? Kalau Twitter ya udahlah, Twitter tuh nggak penting sebenarnya. Twitter tuh isinya SJW semua itu. Yang masih ini ya, yang masih menjanjikan tuh YouTube dan TikTok. Tapi biasanya orang gini loh, orang yang nggak sukses di beberapa sosial media, tapi dia pasti di salah satu. Ada salah satu. Kayak ada waktu itu gue video editor dia. Dia di YouTube itu nggak terlalu besar ya. Pas dia main TikTok meledak dia. Dan dia dapat duit, dan dia sampai bikin perusahaan segala. Itu gara-gara TikTok. Tapi dia main di Instagram, dia main YouTube nggak terlalu booming. Nggak terlalu laku. Tapi gitu. pas dia main TikTok langsung booming. Ada juga yang sebaliknya begitu. Sukses di YouTube, dia main TikTok nggak bisa. blank. Kayak saya dulu pernah sempet bikin gitu ya, karena gimana ya, Mau coba-coba ya? coba-coba tapi nggak kuat. Nggak kuat. Ada juga yang kayak gitu. Jadi orang yang sukses di YouTube, ada waktu itu ada di YouTube dia berapa ratus ribu gitu kan. Dia main TikTok nggak terlalu berkembang gitu. Ya. Tapi kalau orang yang main TikTok dia ke YouTube Lebih gampang. enggak, kecil kemungkinannya. Oh, kecil. Karena pasarnya memang di TikTok. Beda banget. YouTube sama TikTok beda banget. Demografisnya orang, kebiasaan orang, penggunanya itu beda. Jadi kalau misalnya orang yang bisa, misalnya dia sukses di YouTube, dia bisa konversiin ke TikTok. Kayak gue kan waktu itu ada konten YouTube, gue konversi ke TikTok. Itu langsung FYP gitu, langsung viral. Karena kontennya udah matang gitu loh. Jadi tinggal dikonversikan ke TikTok, jadi meledak gitu loh. Itu gampang loh. Berarti saya bisa juga yang nyobain ya. Coba aja TikTok, siapa tahu langsung centang biru. Amin. Centang biru Saya di lupa TikTok. akunnya juga. Mau login lupa passwordnya. Gitu. Sekarang kita ngomongin tentang ini ya,
konten kreator jadinya ya. Ya random aja kita mah. Random aja nggak apa-apa. Santai-santai. Bentar lagi paling tidur soalnya udah lumayan, udah malam, udah Iya, ngantuk juga. paling 30 menit, 15 menit lagi lah. 15 menit lagi. Apalagi kita ngobrol apa lagi, Bang? Apalah. Rencana mau kemana habis ini, Bang? Rencana dalam waktu dekat ini tuh mau ke Merbabu. Nah, Pengennya sih ke Argopuro, tapi pengen ditemenin beliau nih. Gimana nih kira-kira? gampang. Calling-calling aja. Ini juga sounding nih buat temen Bini kayaknya. Kalau rencana sih, mudah-mudahan ada rezekinya. Nanti di bulan Agustus kita rencana pengen berangkat ke Argopuro. Dan sekalian nih kayaknya kita mau bikin open trip. Walaupun mungkin pesertanya nggak akan banyak ya. Barangkali ada yang minat, ayo kita gabung naik ke Argopuro sama-sama. Semoga beliau bisa berangkat. Semoga ya. Amin. Mudah-mudahan Amin. kalau ada jadwalnya cocok gitu kan. Kalau abang sendiri sekarang ada rencana pendakian kah atau bikin konten apa lagi kah? Pengennya sih lebih kepada apa ya? Pengen balik lagi ke timur. Dulu kan tinggal di timur lama kan? Iya. Jawa Timur. Makanya ke Argopuro sampai 6 kali karena tinggalnya di timur kan. Tidak, sekali aja belum pernah Argopuro. Iya, saya udah 6 kali. Malah waktu yang terakhir itu gila. Kenapa? Baderan-baderan. Buset. Itu panjang banget tuh, sumpah. Sampai bosen di jalan. Berapa hari tuh? 6. Itu sengaja nggak dibikin konten. Jadi 6 hari di Cikasur. Hah? 5 malam. 5 malam, 6 hari 5 malam. Tapi cuma di Cikasur. Buset. Gila itu kan. Itu benar-benar gabut banget. Jadi waktu itu sempat ngide kan. Udah 5 kali ke Argopuro, udah bolak-balik, udah gimana ya, betul. pengen yang beda gitu kan. Gimana kalau 6 hari di Cikasur? Oh ya, akhirnya ada kan yang nyaut. Ada juga yang orang-orang yang kurang kerjaan yang gitu sama kan. gitu, satu frekuensi. Kurang kerjaan. Ya udah coba ya deh 6 hari di Cikasur. Ya udah, kita 6 hari baderan-baderan itu panjang itu. Kalau udah nyampe Cikasur ke Bermi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu ini ya. Sebenarnya udah setengah jalan sih. Yang berat itu sebenarnya dari Baderan sih kalau jalannya. Jalan itu dari Cikasur ke Baderan langsung hajar sehari soalnya. Kenapa? Enggak. Berapa menit ini? 21. Kayaknya udah lama deh. Ntar kan diedit pendek-pendek kan. Nggak usah. Males ngedit. Pemalas. Langsung di roll aja. Anjir. Cuma cut kamera 1, kamera 2, kamera 3. Gitu ya. Gitu doang. Ya ke Argopuro lah, kalau setidaknya sekali lah ya. Semoga ada rezekinya nanti bulan Agustus. Agustus ya. Kita Agustusan di sana. Semoga Argopuro nggak akan, kalaupun rame nggak akan kayak di Gunung Gede kali ya. Enggak. Argopuro itu kalau nggak salah itu gue itu berapa kali tahun baru di Argopuro 3 kali kalau nggak salah. Tahun baruan. Tahun baruan. Hebat. 2017, 2018, 2019 kalau nggak salah. Berturut-turut itu. Iya. Malah waktu itu setahun bisa 2 kali. Buset. Karena memang dulu tinggal di Timur. Di Sidoarjo. Sidoarjo dulu. ya. Jadi kalau ya gampang gitu kan. Iya kalau nggak salah 3 kali ya. Tahun 2015 pertama 2015, 2017, 2019. Jadi tahun baru di Cikasur tuh 3 kali itu. Itu kondisinya gimana? Ada yang musim hujan, ada yang musim kemarau. Kalau musim kemarau itu jam 5 sore itu udah 7 derajat. Dinginnya itu. Jam 5 sore. Itu udah 7 derajat. Kalau jam 2 pagi itu udah di bawah 0 kayaknya. Anjir. Jadi bener-bener nih jaketnya, sleeping sistemnya harus bener-bener. Oh benar, harus benar. Proper ya. Gila itu kalau udah jam 2 pagi itu udah kalau nggak proper itu udah pasti tuh menggigil. Apalagi musim kemarau berarti ya. Kemarau tuh gila tuh. Lebih Dingin parah banget. lagi. Dingin banget. Ini dingin banget. Oke, jadi ini obrolan ini ceritanya kita berangkat ke Argopuro.
Karena durasi kayaknya udah mau hampir 1 jam ada sih kayaknya sama yang tadi. Iya. Jadi kita udahin dulu Bang ya. Oke deh. Obrolannya. Sampai Mau tidur ini. Iya udah ngantuk soalnya. Kasihan beliau nyetir dari Jakarta. Sekarang suruh begadang. Oke, mungkin teman B segitu dulu ya obrolannya. Apa ya Bang? Apa ya, makasih. Obrolan yang random mulai dari Ya, random lah. UL sampai segala macem. Sampai Ya. ke YouTube segala macam ya. Ya semoga apa ya, entah ada manfaatnya atau enggak. Ini ada yang mau nonton syukur, Ada yang bersyukur, enggak juga. nggak ada juga harus. ya. Biarin lah. Ya udah, terima kasih teman B yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye bye. Random.